Ya, selamat malam, shalom semuanya. Ya, halo. Belum. Hari ini senang bisa kumpul bareng ya di Zoom. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas tentang okultisme. Dan sekarang kita akan bahas tentang kutuk. Karena kutuk ini dihasilkan dari hubungan kita dengan setan. Ya. Waktu lalu kita bahas tentang guna-guna apa, santet itu apa, teluh apa, pelet apa, tenung apa, ya. Jadi ada banyak orang nggak ngerti, kita udah jelaskan minggu lalu, dan kita tahu Indonesia ini cukup antusias kalau ngomongin yang sifatnya okultisme gitu ya, tentang setan-setan dan sejenisnya. Dan hari ini kita akan bahas, kita rindu bahwa semua orang yang berada di bawah kutuk lepas di dalam nama Yesus ya. Oke, saya minta dibantu ya buat PPTX-nya. Pak Agus, ya, merdeka dari kutuk. Nah, ya, merdeka dari kutuk. Ada banyak orang Kristen atau mungkin ya kenal Tuhan lah ya, istilahnya kenal Tuhan, mungkin lebih tepatnya begitu, dan menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi dia nggak ngalamin keintiman dengan Tuhan. Masih percaya dengan hal mistik, bahkan nggak sedikit mereka itu sudah jadi udah kenal Tuhan, tapi hidupnya masih menyukai dengan hal-hal yang mistik. Dan masih banyak sekali yang terikat dengan okultisme dan belum lepas dari kutuk. Jadi ada banyak orang yang sudah kenal Tuhan, tapi dia nggak ngalamin keintiman dengan Tuhan, terikat dengan kutuk. Terikat dengan kutuk, hidupnya sial, bentar-bentar kecelakaan, ya nggak selalu itu karena memang nggak hati-hati, tapi seringkali orang yang kayak gitu itu karena di bawah kekuatan kutuk gitu. Kemudian hidup ya menikah penuh dengan kemandulan, ya kan, bisnis hancur-hancuran dan sulit untuk berhasil dan lain sebagainya. Kita nanti akan bahas itu. Oke. Ya, next. Berkat dan kutuk ya. Berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk merupakan kata yang berlawanan. Ya, next. Berkat menggambarkan kehidupan dalam kebebasan, menikmati sukacita. Makanya nggak heran orang kalau diberkati itu sukacita luar biasa. Damai sejahtera dan kelimpahan dari Tuhan. Mestinya anak Tuhan mesti ngalamin ini. Ya, menikmati sukacita penuh dengan damai, penuh dengan kelimpahan berkat kesehatan, jasmani, rohani. Wah, itu keren banget itu. Ya, lanjut. Next. Ya, kutuk menggambarkan penghukuman. Ya, menggambarkan penghukuman, kutuk menggambarkan penghukuman yang mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, sakit penyakit, dan kematian dengan cara yang mengerikan. Nah, bicara kemiskinan, saya pernah datang ke sebuah tempat di mana tempat itu tuh semua penduduknya miskin. Penduduknya miskin dan turun-temurun gitu kan. Anak-anaknya banyak yang kayak idiot, banyak yang keterbelakangan mental gitu kan, dan di area situ penuh dengan judi, penuh dengan perjinahan, penuh dengan hal-hal mistik. Wah, di area itu penuh dengan sambung ayam. Di daerah itu benar-benar penuh dengan penyembahan berhala. Wah, luar biasa banget. Waktu saya doa ke sana, ngalamin peperangan yang luar biasa. Sampai teman saya yang suka datang ke sana buat pelayanan dan komunitas sendiri, karena di area itu ditemukan banyak banget orang keterbelakangan. Bego-bego gitu.
cacat mental, turun-temurun dari bapak, dari anak gitu. Nah, itu mesti dicurigai atasnya ada apa gitu. Atasnya ada apa? Ternyata atasnya penuh dengan kutuk. Akhirnya teman saya membuat sebuah komunitas dan akhirnya dibuat sebuah komunitas ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, ya, karena memang di sana banyak orang-orang gila. Ya, next. Arti kata kutuk secara umum, kutuk diartikan sebagai hukuman atau punishment, yaitu keadaan di mana seseorang menerima hukuman akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Next. Secara Alkitab, kutuk merupakan penghukuman Allah kepada manusia yang berkaitan dengan dosa, yaitu perbuatan melawan dan memberontak Allah atau tidak taat kepada Allah. Contohnya seperti Adam dan Hawa ketika memberontak, ya. Kemudian kita lihat dan kita tahu semua di sana ada kutukan. Ya, next. Nanti kita akan bahas, ya. Mungkin nanti akan ada yang ditanyakan, monggo. Asal usul kutuk, ya, kutuk yang berasal dari Tuhan, tujuannya supaya orang yang menerima berbalik dari jalannya yang jahat dan kembali kepada Tuhan. Ini sifatnya lebih kepada penghukuman sebenarnya, ya, lebih kepada penghukuman supaya orang mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan dan sadar dengan kesalahannya. Ya, ini ada tujuan Tuhan di balik hukuman Tuhan. Ya, lanjut. Next, ya, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Next. Ya, next aja, nggak apa-apa. Ya, next. Ya, kutuk yang berasal dari setan dan pengikutnya. Ini yang kedua, ya. Tujuannya untuk mencelakakan, ya, mencelakakan, menghilangkan, menghancurkan, dan sering menyebabkan kematian. Jadi ujung-ujungnya adalah membunuh. Ujung-ujungnya adalah buat orang mati. Disiksa dulu mentalnya, ya kan, disakitin dulu, ya kan, menderita dulu, ya kan. Terus setelah ngerasa nggak berharga, ujungnya, wah, gue pengen bunuh diri aja, wah, gue pengen nggak ada dalam dunia ini aja, itu. Dan akhirnya ujung-ujungnya dia coba untuk bunuh diri, atau mungkin ada yang sifatnya kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi ujung-ujungnya itu kematian. Goalnya adalah kematian atau kesengsaraan. Itu hasil dari kutuk yang dari setan. Next. Kutuk kemiskinan. Ini contoh-contohnya, ya. Kutuk kemiskinan. Mungkin saudara pernah lihat, ya, ada sebuah turunan dari engkongnya, kemudian turun-temurun, mungkin sampai cucu, keluarganya miskin semua. Keluarganya miskin semua. Nah, mungkin banyak yang tahu, atau mungkin pernah lihat secara langsung keadaan yang kayak gini nih, miskin begitu. Nah, biasanya usaha apapun juga nggak berhasil. Ingat, yang kayak gitu pasti dicurigai, cek dulu benang merahnya, di atasnya dulu ada apa. Ada apa itu di atasnya, gitu. Nah, ada juga orang yang pengen kaya dan akhirnya hidup dalam pesugihan, gitu. Hidup dalam pesugihan. Wah, kalau yang kayak gitu ini banyak, ya, di tanah air kita itu banyak. Nah, biasanya bapaknya sugih atau kaya, gitu, ya, tapi anaknya ada yang idiot, anaknya banyak sial, anaknya ada yang cacat. Kok bisa begitu? Aku mau kasih tahu, itu yang kayak gitu tuh, bapaknya kaya, anaknya seringkali banyak yang sengsara. Atau mungkin daerah keluarganya banyak yang
sial gitu. Nah, itu tuh sebenarnya tipuan di mana yang kaya di atas dibuat yang miskin itu di bawah. Jadi kekayaan yang di bawah ditarik ke atas. Itu jatahnya orang-orang di bawah mestinya diberkati tapi ditarik. Nah, ini liciknya iblis ya. Akhirnya dia menjadi kaya. Tapi ingat yang seperti itu biasanya hidupnya nggak damai. Hidupnya nggak damai. Yang kayak gitu biasanya hidupnya penuh dengan ketidaktenangan. Ya, kutuk kemandulan. Wah, ini yang berada dalam kutuk ini memang harus dilepaskan dan butuh didoakan khusus. Ya, lanjut kutuk kegagalan. Ini biasanya ngelamar kerja gagal, kemudian mau apa aja gagal, udah model gagal, ya dalam bisnis udah model gagal. Nah, ini mesti didoakan khusus. Ya, jangan-jangan di atasnya ada kutuk. Kemudian ini kutuk perzinahan ya, saudara semua tahu, yang kayak gini biasanya nurun ke bawahnya. Papanya penjina, kalau anaknya belum lepas, anaknya juga ngalamin hal yang sama, ya biasanya suka berzina, suka jajan dan segala macam. Biasanya suka gonta-ganti pasangan dan lain sebagainya. Kemudian mungkin hidupnya ya nggak bisa lepas dari hal-hal yang sifatnya kedagingan, ya kan, seks dan lain sebagainya. Ya itu langsung bawanya lagi kutuk sakit penyakit. Nah ini juga bahaya, sehingga ada istilah namanya penyakit turunan. Kalau papanya kena gula, ada di antara mungkin 5 anak, ada 3 di antaranya yang gampang kena gula juga. Ya darah tinggi papanya, mungkin bawah-bawahnya juga akan mengalami hal yang sama. Nah itu secara genetik juga bisa dibuktiin ya. Kemudian bawahnya kutuk perceraian. Kalau yang kayak gini banyak ya. Ini banyak banget. Kawin cerai. Dan biasanya kelihatan tuh kalau sebelum nikah masa mudanya gampang gonta-ganti pacar. Gitu kan. Jangan sebulan bisa ganti 3 kali, 4 kali gitu pacarnya, putus gitu kan. Akhirnya dapat baru lagi putus, dapat baru lagi putus, dapat baru lagi. Wah, itu kalau nikah itu bahaya, mesti pulih dulu. Jadi dia mesti pulih dulu. Kalau enggak dia nanti gampang cerai kalau nikah. Gitu ya. Next. Sumber atau akar dari kutuk. Ya, satu, turunan. Dosa dari nenek moyang, pengabdian kepada setan, melanjutkan dosa dari nenek moyang. Ya, terus next. Ya, keterlibatan dengan hal-hal yang najis dan tidak kudus, membawa barang-barang yang sudah dikutuk ke dalam rumah, bersentuhan dan barang-barang yang tidak kudus, dan ini kalau tidak kuat bahaya juga ya. Memberi penghormatan kepada berhala. Nah, ini hati-hati dengan berhala seperti ini. Dan pernah kita yang sudah kenal Tuhan, akhirnya kita melakukan ini, kemudian terus mengikuti aliran sesat. Ya, terus. Next. Ya, ketiga, pelanggaran hak-hak akan suatu wilayah, menyentuh daerah setan, melakukan peperangan rohani tanpa diperintahkan dengan jelas oleh Tuhan, tinggal di wilayah atau rumah yang najis dan dikutuk. Nah, ini mesti didoakan khusus yang ini ya. Next. Wow. 4, melakukan upacara-upacara sesat melalui gambar-gambar okultisme. Nah, ini banyak ini. Melalui alam roh secara langsung. Nah, ini banyak ya. Penggunaan barang-barang okultisme, jimat-jimat ya. Beberapa waktu yang lalu saya bakar jimat, luar biasa. Jadi seorang bapak nggak mati-mati, akhirnya saya bilang sama anak-anaknya, gimana nih, jimat-jimatnya mau dibakar nggak? Kalau mau dibakar, pasti nanti nggak lama kesehatannya akan menurun, dan akhirnya mungkin meninggal. Karena dia kekuatannya cuma ada di okultisme itu, ada di jimat-jimat. Akhirnya anak-anaknya kumpul semua dan dia setuju untuk dibakar jimatnya. Setelah dibakar jimatnya ada sekitar 69. Ada 69 jimat ya. Baik keris-keris, batu-batu dan segala macam. Dan benar setelah dibakar, didoakan, kesehatannya menurun dan Injil masuk. Kemudian dia dimenangkan Tuhan, ya, meninggal dalam kondisi ya dimenangkan Tuhan. Lanjut, penggunaan hadiah-hadiah yang sudah dikutuk. Nah, penggunaan hadiah-hadiah yang sudah dikutuk. Nah,
Saudara, seringkali oleh-oleh dari tempat-tempat tertentu, kita bawa oleh-oleh ke teman kita. Misalnya kita lagi bepergian, ya kan keluar kota, bepergian kemana, begitu. Nah, banyak kawan pada waktu kita bawa oleh-oleh, itu banyak oleh-oleh hiasan-hiasan yang kita kasih ke orang. Ada beberapa tempat yang sudah mempersembahkan hiasan-hiasan itu sebelum dijual, itu dipersembahkan sama berhala. Dipersembahkan sama berhala sebelum dijual. Jadi dipersembahkan dulu, didoain dulu segala macam. Ya, tapi anak Tuhan tenang aja, yang gitu-gitu kan kita nggak tahu ya. Kita doain aja in the name of Jesus, dengan darah Yesus supaya nggak kenapa-napa. Santai aja kalau ikut Tuhan. Ya, lanjut, Nes. Ya, situasi dan tindakan nyata mempermainkan setan, ya. Makan makanan yang dipersembahkan bagi berhala, ya. Ini in the name of Jesus, ya. Kemudian kebencian, iri hati, dan kata-kata kotor. Ya, ini seringkali kebencian, iri hati, kepahitan, luka batin, dan lain sebagainya, ya, itu adalah pintu, ya. Itu adalah pintu. Dan yang kayak gitu bahaya, ya. Oke, lanjut. Next. Cara untuk merdeka dari kutuk, percaya bahwa hanya Tuhan saja yang dapat menyelesaikan kutuk. Iya, ya, next. Menyelesaikan kutuk dalam diri manusia. Next. Nah, berdoa dan berpuasa. Ini paling penting. Aku mau jelasin begini. Nggak semua orang yang berada dalam kutuk itu harus dilepaskan oleh hamba Tuhan. Harus dilepaskan oleh orang yang diurapi. Tapi ada orang yang mungkin bisa lepas sendiri lewat keintiman dengan Tuhan. Kalau memang ikatannya itu nggak terlalu kuat begitu ya, nggak terlalu kuat. Nah, contoh kalau seperti ini ya, kalau misalnya diikat cuma kakinya, berarti tangannya sendiri masih bisa lepas. Ini analoginya. Ya, kalau diikat tangannya, mungkin dibantu sama kakinya mungkin masih bisa lepas. Tapi kalau sudah diikat dari kepala, tangan, badan, kaki, semua sudah diikat, itu butuh orang lain yang melepaskan. Nah, itu tergantung kekuatan ikatan. Nah, makanya ada orang ada dalam kutuk, dia terima Tuhan, akhirnya dia bertobat, dia ngalamin keintiman sama Tuhan. Tiap hari doa, bahkan puasa, baca Alkitab, kadang-kadang tanpa sentuhan orang lain, ya ingat tanpa sentuhan orang lain, itu Tuhan langsung sentuh dan jamah orang itu sampai bisa lepas. Ada yang seperti itu. Tapi kalau sudah terlalu berat dan dia butuh orang lain untuk melepaskan, dia butuh orang lain untuk membantu melepaskan. Ya, jadi berdoa dan berpuasa itu penting. Ya, kemudian bawahnya kita lihat pelepasan. Pelepasan itu gini, orang yang diurapi Tuhan mendoakan yang terikat, itu pelepasan. Ya, orang yang diurapi Tuhan atau anak Tuhan mendoakan yang terikat. Pelepasan. Tapi kalau pemutusan, nggak ada lagi hubungannya pendeta atau hamba Tuhan atau anak Tuhan yang diurapi dengan orang yang tadi terikat. Pemutusan bicara tentang orang yang tadi sudah dilepaskan, dia ambil komitmen sama Tuhan untuk memutuskan, meninggalkan semua kehidupan lamanya, dan akhirnya dia coba untuk melawan dengan perkataannya, dia perkatakan, aku mau lepaskan segala kutuk, aku mau putuskan semua ikatan. Dia ngomong, dia perkatakan dengan imannya, dan dengan keinginan dirinya sendiri, dia ngomong everyday, tiap hari, putus. Jadi itu tindakan orang itu, dan langsung dia hubungan sama Tuhan. Nah, kalau pemulihan, ini efeknya. Ini efek dari pelepasan dan pemutusan. Mulai ada kayak sukacita, mulai ada kayak ketenangan, kedamaian, ya kan? Pulih pelan-pelan yang tadi bengong-bengong, akhirnya mulai pulih dan bisa konsentrasi, kemudian dilihat bisnisnya mulai diberkati, dilihat kesehatannya sudah mulai membaik, yang tadi sakit-sakitan karena kutuk, ya kan? Banyak banget orang sakit-sakitan karena kutuk keturunan. Banyak banget.
Gitu. Setelah didoakan, dilepaskan kutuknya, dia baru sembuh. Tadinya orang cuma doain, kagak sembuh-sembuh. Ternyata di dalamnya ada kutuk. Gitu. Nggak sembuh-sembuh. Nah, setelah kutuknya dilepaskan, baru in the name of Jesus, sembuh itu penyakit. Nah, seringkali kita nemui case yang kayak gini. Ya, next. Ya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan kekudusan. Ya, saya waktu lalu cerita ya, saya bertobatnya dengan anak pendeta karena dia nggak mempan untuk dipelet. Ya, saya kemarin cerita saya punya 7 ilmu pelet. Jadi selain saya belajar santet, belajar teluh, belajar tenung, belajar guna-guna, belajar pelet, saya juga belajar pelet itu sampai 7, khusus peletnya aja. Saya pernah belajar jalan loyang, selasi ireng, puter giling, semar mesem, semar kuning, jalan sutra, sarinya bulan. Dan saya belajar itu. Dan saya dalemin banget. Tapi saya bertobat dengan anak pendeta. Yang tadinya saya nggak ngerti. Kalau ternyata kehidupan tuh anak pendeta luar biasa banget. Dia kan dia cinta Tuhan, penuh dengan doa puasa. Dia kan baca Alkitab. Dia suka dengan doa. Nah, itu nggak mempan di pelet. Amen. Jadi anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, penuh dengan sukacita, berdoa, nggak mempan untuk dipelet. Ya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan kekudusan itu penting. Next. Ya, kemudian 4, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Wah, ini keren banget. Jadi kemanapun kita akan pede, punya confidence yang tinggi, waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus. Next. Ini ada video, tapi mungkin nanti aja. Jadi kita akan ngobrol sebentar, ya, tentang kutuk. Jadi saya tadi singkat-singkat aja, tapi efeknya luar biasa ya. Kutuk itu dahsyat banget. Dan beberapa waktu yang lalu ada orang kaya karena pesugihan, yang saya lupa minggu lalu saya sudah cerita belum, tapi akhirnya dia dibebaskan Tuhan, dan dia terima Yesus sebagai juru selamat. Dia pengen banget untuk lepasin semua kekayaan dia, karena dia tahu bahwa kekayaan dia itu berasal dari pesugihan. Berasal dari pesugihan. Terus dia datang sama saya. Dia datang sama saya yang pengen untuk dilepaskan. Saya bilang sama Bapak itu, Pak, saya mau lepasin, Pak. Saya mau lepasin. Tapi ingat, kalau waktu saya sudah lepasin, Tuhan lepasin Bapak, saya doain Bapak, Tuhan langsung jamah Bapak, kekayaan Bapak itu berangsur-angsur nanti hilang. Bapak mau enggak? Dia diam. Dia diam. Kita kasih waktu, berapa waktu, akhirnya kita di calling lagi, dan akhirnya dia bilang, saya mau. Ya sudah, saya doain. Nah, pertanyaannya, kenapa? Semua nanti akan hilang. Dari semua aset-asetnya, semua apapun akan hilang. Kenapa akan hilang? Karena Tuhan tidak mau blessing yang dari Tuhan turun itu bercampur dengan yang punyanya setan. Jadi sebelum Tuhan memberkati, Tuhan kepingin yang lama dibuang dulu. Segala kekayaan yang lama dibuang dulu. Aset-aset semua dibuang dulu itu. Jadi entah gimana caranya ya setelah didoain, itu ada aja kejual, kebakaran, ya kan, kemudian apalagi ditipu orang segala macam. Waduh, akhirnya dia semuanya punya habis. Dan akhirnya Tuhan memulihkan dia pelan-pelan. Tapi dia senang, dia bilang, Pak, senang banget loh, biarpun saya hidup, ya pas-pasan segala macam, tapi hati saya damai.
luar biasa ya. Jadi seringkali yang kayak gitu Tuhan kepengen untuk nggak kecampur biasanya Tuhan sama yang dari setan. Ya, banyak kejadian unik-unik pada waktu Tuhan suruh untuk lepasin seseorang, ya kan? Nah, ada lagi juga sebuah tempat yang berada dalam kutub salah satu apartemen di Kemayoran ya teman-teman. Saya tidak sebutin apartemen apa, tapi itu apa kerasukan aja. Sebulan bisa berapa orang kerasukan ya, dari lantai 1 sampai atas kerasukan. Nggak tahu Ibu RT-nya ada nggak ikut Zoom malam ini ya, saya nggak ngerti. Waktu itu kerasukan dari jam 8 malam, kemudian sampai jam 1 belum keluar, sudah didoakan. Jadi waktu itu saya ditelepon, dan saya datang, ya Bu, gimana? Ini ada kerasukan dari jam 8 malam sampai sekitar jam, ya pokoknya jam 1-an ya kalau nggak salah. Ini sampai sekarang belum keluar. Waktu itu saya di luar. Kebetulan saya orang baru, saya tinggal di apartemen itu. Akhirnya saya pergi. Waktu ke sana, waduh rame banget di lobi. Rame banget di lobi banyak. Ada yang doain pakai minyak, haji-haji, ya, pokoknya macam-macam lah. Pokoknya ada mungkin yang dukun segala macam gitu ya. Wah banyak banget gitu kan. Dan yang lihat banyak, dia kerasukan gitu kan, dia teriak-teriak di lobi, ditonton banyak orang. Nah, saya ke sana, saya bilang sama Bu RT-nya, Bu, boleh nggak saya minta ruangan kosong? Ini ada sesuatu yang mesti diberesin. Ruangan kosong, Bu, cuman kita aja lah. Ini dikasih ruangan kosong di lobi itu. Ini cuma saya dengan Bu RT dan ada satu hamba Tuhan yang tadi sudah doain dari sekitar jam 8 ya. Sudah doain. Ya sudah, kita lihat matanya, cuma Tuhan kasih sesuatu di hati saya bahwa sebenarnya kerasukan seperti ini itu dikarenakan karena tempat itu terkutuk, tempat itu penuh dengan kutuk. Gak heran banyak kerasukan. Akhirnya kita doakan. Saya cuma bilang, kamu pergi enggak? Saya hitung sampai 3. Kalau kamu nggak pergi, saya bakar dalam nama Yesus. Wah, dia tatap mata saya tatap matanya. Saya bilang, 1, kamu pergi. 2, kamu pergi. 3, kamu pergi. Tapi akhirnya dia teriak, panas. Jadi kita tampar. Pelan begitu. Wah, waktu kita tampar, udah selesai. Nah, kadang-kadang membutuhkan waktu yang sangat singkat pada waktu mendoakan sesuatu. Tapi sebelum itu saya katakan bahwa tempat itu adalah tempat yang sangat terkutuk. Dan saya bilang, karena ini terkutuk, segala roh kutukan yang ada di tanah ini, yang ada di tempat ini, sekarang juga pergi in the name of Jesus. Baru doain dia. Dan akhirnya dia pergi. Nah, ada banyak tempat-tempat yang terkutuk ya. Ada nggak heran, ada orang beli rumah, tiba-tiba ya didatengin setan lah segala macam, padahal rumah baru. Kemudian ada orang buat usaha, tapi setiap di tempat itu gagal terus, kalau nggak sepi terus, kalau nggak sial terus, aduh macam-macam. Tapi dalam nama Yesus semua. Ya. Jadi kekuatan Tuhan itu dasar banget, pokoknya dasar banget. Ya. Jadi kita nggak perlu ragu dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita, yaitu kuasanya. Oke. Mungkin ada yang gampang kerasukan, nah itu ada orang yang gampang kerasukan. Yang kayak gitu mesti cek, gitu. Atasnya ada apanya. Begitu. Ya, mungkin ya kita akan lebih banyak kayak pertanyaan-pertanyaan mungkin ya. Lebih enak tentang kutuk. Atau mungkin aku akan view dulu video ini. Nah, sebelumnya aku cerita. Jadi anak ini baru 17 tahun. Di handphone saya sebenarnya ada begitu banyak video-video pelepasan, kayak video amatir gitu, ada yang rekamin itu ada banyak ratusan, tapi kalau nge-view begini kan mesti kayak minta izin sama yang didoain ya. Jadi kebetulan ini semalam kejadiannya, yang fresh aja lah, yang baru aja lah ya, saya taruh di sini, baru semalam.
Dan akhirnya saya bilang sama dia, boleh nggak aku pakai layanan sebentar aja? Ya boleh, dia bilang oke gitu. Jadi ini adalah orang Kedar, umurnya 17 tahun, dan dia dari kecil selalu ditemenin oleh sosok putri yang bagian bajunya ini berlapis emas, ya. Dan setan menyerupai seorang putri cantik berlapis emas. Dan putri ini seringkali menampakkan diri kepada anak ini. Anak ini jauh dari orang tuanya, jauh dari keluarganya. Dia tinggal di Jakarta. Dan anak ini akhirnya terima Tuhan ya sebagai juru selamat. Setelah terima Tuhan baru kita doakan untuk pelepasan. Ini anak luar biasa sebenarnya, dan setelah didoakan mukanya mulai kayak ceria gitu, dan hidupnya dipersembahkan oleh kuasa delapan dari papanya dari kecil. Ya, mungkin kita akan lihat ya, ada berapa menit ya, 3 menit. Abi Tuhan mulai membakarmu, ya Lord, Lord, Dari semalam Lord, hidupnya, Lord, Lord, sekaligus Jesus, saya minta izin. Jesus, saya, Lord, sakit, ayah terus, api Tuhan mengalir, kamu nggak bisa lagi, Saya kamu nggak nggak mau bisa lagi keluar, ada dalam jadi tubuh, ya dia terus, pengen stay kamu ada di keluar tubuh itu keluarkan saja karena in the sudah name of nemenin Jesus, Lord, Lord, belasan tahun. Lord, yes, ya, ya, ya. Nah itu tangan kirinya itu dipegang karena makhluk itu mau keluar Kamu nggak bisa dan apa-apa pengen lagi. tarik tangan kirinya menurut Kamu nggak kesaksian bisa dia. apa lagi. Pengen Kamu diajak, mau lari kemana? tangan kirinya dipegang karena ada yang narik. Ya, mana? Mau keluar tapi pengen dibawa. Ya, panas rasanya. Ya, ya, ya. Ayo. Ayo. Lepas. Lord Jesus. Iya. Ya. Nah kalau musuh Ya. setan ketawa-ketawa gitu itu Lord Tuhan Jesus ya. tidak Jadi punya dia hak untuk ada di intimidasi dalam kita. tubuh anak ini. Tidak punya hak untuk ada Tapi di dalam mental tubuh yang anak musir ini. biasanya turun. Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, ya. Kamu segala kutu Sekarang keturunan, ada segala 3 apapun orang juga, minta pelepasan tidak dan punya ini hak ada salah dalam satunya. tubuh Vera, tidak Di punya sebelah hak sana ada itu dalam juga tubuh mau Vera. minta didoakan. Sudah waktunya Vera jadi miliknya Yesus. Ayo. Nah ini kalau bisa jelas ke Ya, sini nih biasa oke, ya. terus biar panas ya. Nggak bisa dilepas kata lu. Ya, biarlah ya panas ya. Ya rasakan kepanasan berasal dari Tuhan mengalir. Saya agak santai aja nih Lord sebenarnya. Jesus. Ini bagiannya biasa harus Iya. kita di tes. Dan waktu itu waktu setan langsung kuping langsung suruh keluar. Kadang saya suka ketemu gitu. Ya, ayo. Panasan. Rasakan, rasakan. Kamu layak untuk disiksa. Kamu layak untuk disiksa. Kamu layak untuk disiksa. Layak untuk tersiksa. Lord Jesus, Lord Jesus. Yes. Woo. Dan tangan kirinya Layak untuk ditarik. disiksa. Layak untuk disiksa. Rasakan, rasakan, rasakan panas. Rasakan, layak untuk disiksa. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Ya, layak untuk disiksa. Lord Jesus, ya, Lord Jesus, Lord Jesus. Ya, ini ada next videonya. Orangnya gampang cemburu, tiap hari ketemu. Tapi setelah didoakan, dia jadi sukacita. Ada video satu lagi kalau nggak salah. Lanjutannya. Ada?
Iya, ini yang dia menceritakan apa yang dia lihat waktu didoakan. Kalau suaranya bisa digedein dikit, boleh? Bajunya kayak prajurit tameng, cuman itu full emas, tangannya juga full emas, semuanya full Nah, emas. jadi dia lihat setan itu waktu didoakan. Waktu itu aku langsung beda dimensi ke semua ruangan yang isinya full putih. Kayak background, cuman dia satu ruangan ini putih dan lebar banget, nggak tahu di mana. Habis itu ayah digeret sama dia, cuman ayah nggak sadar, dia merem. Sedangkan aku sambil nangis, ini digeret-geret. Saking sakitnya tangan aku yang ini udah nggak ada rasa. Ya. Oke, ya sampai situ aja. Mukanya jadi periang ya setelah didoakan. Karena selama ini dia suka nangis, ketakutan. Hampir tiap hari dia lihat setan. Dia suka lihat setan di kos-kosannya atau pergi kemana pun suka lihat setan. Nah, anak Tuhan mesti tutup. Anak Tuhan masih tutup. Jadi penglihatannya mesti tutup in the name of Jesus supaya nggak bisa dilihat dan gitu-gituan dengan makhluk-makhluk halus kecuali yang punya karunia. Jadi yang punya karunia dia bisa lihat karena ditugaskan Tuhan untuk perang. Yang punya karunia. Tapi kalau yang enggak itu mesti ditutup. Berarti ada akses, ada kutub. Nah, aksesnya mesti diputus. Gitu. Hidup lebih baik, nggak lihat apa-apa, tenang, damai, teduh, sejahtera lebih enak. Ya kan, daripada lihat terus gitu, ada setan di mana-mana, wah itu nggak enak itu. Itu mesti diputusin aja. Tapi yang punya karunia, nah saya juga suka melihat, puji Tuhan, kalau yang punya karunia itu mungkin dengan rekan-rekan kayak saya, atau beberapa teman rekan saya itu, yang suka lihat ya santai aja sih, tenang. Karena memang dia punya karunia khusus, jadi nggak takut. Tapi kalau lihat terus deg-degan, lihat terus sakit, lihat langsung nggak tenang, wah itu bukan karunia, itu dikasih lihat. Bukan bisa lihat, tapi dikasih lihat. Ya tembus untuk lihat karena ada akses yang masih belum diputus. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Fungki buat kesaksiannya, buat sharingnya ya. Kalau dengar sharing dari Pak Fungki, bikin deg-degan sekaligus merinding ya. Kalau lihat kita pengusiran live ya. Nah, silahkan Tubuh Ya, Kristus. banyak videonya, Pak. Tapi kan mesti izin sama orangnya. Baik. Terima kasih, Pak. Nah, baik, silahkan Tubuh Kristus ya. Mumpung ada kesempatan spesial dan khusus, yang mau bertanya jawab bisa buka mic, bisa juga tulis di kolom ini chat. breakout room nggak? Nah, hari ini nggak ada breakout room, Ibu. Ya, kita mau di main room aja hari ini. Nah, sambil menunggu ya untuk Di sini pertanyaan. nggak ada Bu Sisil punya ya? Tidak ada, Bu. Hari ini, Bu. Ya, baik. Nah, sambil menunggu pertanyaan ya, Pak Erwin, ini kebetulan tadi di awal-awal sesi ada Bu Dewi ini yang meminta untuk didoakan nih karena sakit kanker serviks nih. Mungkin kita bisa mendoakan Bu Dewi terlebih dahulu ya, Pak Erwin. Apakah Bu Dewi bisa buka mic mungkin buat Shalom Bu Dewi. Kos mungkin bisa dibantu Pak security. Itu sudah Pak. Ya, Shalom Bu Dewi. Ya, Shalom. Ya, Bu Dewi. Malam. Kita mau malam mau doakan Ibu Dewi ya. Ya, saya kan di sini sedang sakit kanker serviks stadium 3 ya. Yang saya ingin tanyakan, saya dari keluarga suami saya, istilahnya kan laki-laki ya, justru ini ipar-ipar saya ini semua kanker semua. Saya ingin tanya, apa itu kutuk dari keluarga suami saya apa gimana ya? Aku sendiri bingung. Soalnya kok ketika saya beriparan itu semua kena kanker, walaupun kankernya jenisnya beda-beda. Ipar atau apa, Bu?
Siapa? Ipar tapi ya, bukan garis keturunan dari ibu. Bukan. Oh. Garis periparan Walaupun semua ada itu bentuknya garisnya lain, Bu. beda ya. Beda, Bu, karena itu ipar. Ya. Saya pikir kok sama mirip. Kalau di keluarga saya juga ada sih kakak saya, tapi dia kanker payudara. Saya kankernya cervix. Gitu. Oh. Ya, mesti didoakan khusus, Bu. Kalau biasanya ada kanker dari atas, kemudian ke bawah, saudara-saudara ada kanker, didoakan khusus aja. Ya, terus saya dulu kan waktu almarhum belum meninggal, dia kan seorang yang keras hati ya. Maksudnya suka mukul, suka apa. Itu saya merasakan banyak sekali, maksudnya penderitaan yang saya alami dari suami yang keras. Saya juga pernah berapa kali ketipu, itu rasanya udah ketipu, sekarang tambah lagi penyakit, kayaknya berurut-urutan terus. Menantu saya juga kemarin kena kanker tiroid juga. Oh. Ya, Ibu boleh lihat mata saya, Bu? Ya. Agak sih, Bu. Tinggal di mana, Bu? Saya aslinya Tegal, cuma saya lagi berobat di Semarang. Oh, Semarang. Oke. Lagi berobat di Semarang ya? Saya tanggal 1, tanggal 4 ke Semarang. Khusus doain pemutusan kutuk juga. Semarang banyak yang mau didoakan. Turun-temurun juga itu. Oke, Ibu. Kita doakan khusus boleh? Boleh, Pak. Silahkan. Kita arahkan tangan kita sama Bu Dewi. In the name Jesus. Tuhan, blessing dari Tuhan biarlah turun ketika Tuhan mengangkat sesuatu yang bukan dari Tuhan terlebih dahulu. Rasakan sesuatu ya, Bu, dari tempat Ibu sekarang. Biar Tuhan jamah Ibu di tempat Ibu sekarang. Sekarang Tuhan. Sekarang. Jamah. Sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, yang ada di atas turun-temurun. Keturunan roh sakit penyakit yang diturunkan. Karena luka, karena sakit hati, karena pahit, karena kekecewaan. Tuhan mampukan dia untuk mengampuni sekarang. The name Jesus. Ku berdoa semua putus dalam nama Yesus. Putus dalam nama Yesus. Putus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu buka mata. Ibu rasain apa, Bu? Belum merasakan. Gimana, Bu? Ada yang berat ya? Ada yang berat ya, Bu? Betul? Ya. Bu, nanti konseling pribadi boleh nggak? Boleh. Saya izin sama Bapak rohani saya, Kak Budi dulu. Ya, silakan, Fungki. Nanti. Hai Pak Budi. Ya, ini mesti dikonselingin, Kak. Iya. Nggak cukup Ya, didoakan. Iya. Bu Dewi ya, izin Kak Budi. Ya, silakan nanti. Ya, Bu Dewi nanti akan dikonseling lebih lanjut ya Bu Dewi oleh Pak Fungsi. Ya. Akan didoakan. Terima kasih.
Ini baru bisa cerita ke saya. Baik, nah ini sudah banyak sekali pertanyaan nih Pak Irfungki nih. Sepertinya udah banyak yang mencari pencerahan nih. Nah, kebetulan udah ada yang raise hand, mungkin saya beri kesempatan dulu ya kepada yang raise hand, apakah bisa buka mic dan video untuk bertanya langsung. Ya, saya berikan kesempatan untuk yang mau bertanya langsung terlebih dahulu, yang buka mic dan buka video. Ya, Oke, kalau belum ada, ini ada pertanyaannya yang tadi udah ada. Saya Oh ya, silahkan Pradana ya. Ya, Ko Fungki, sorry mau nanya kok. Ini kan orang tua, papa masih ibaratnya lauk ya gitulah. Ko Fungki tahu lah pasti ya. Nah, dia kan masih pegang barang segala macem. Sebenarnya saya dari kecil itu memang sering sakit-sakitan dan juga memang semenjak kemarin Kak Fungki sharing itu, saya jadi kepikiran gitu ya, apakah memang kemarin-kemarin ini saya kerja nggak pernah sukses, lompat pindah sana pindah sini, apakah memang ada kutuk keturunan atau tidak gitu. Karena memang si papa sampai hari ini masih nyimpen barang juga. Ada pedang, ada keris, ada cincin, banyak banget deh Ko Fungki. Dan memang saya kalau di rumah ya, mau untuk intim pribadi gitu ya, saya sering tuh ngerasain berat gitu ya. Sering kayaknya nggak enak gitu. Tapi kalau saya lagi di luar, nyari saat teduh pribadi gitu ya, saya lebih berasa enteng sih Ko Fungki gitu. Itu atmosfer, Pak. Jadi atmosfer ruangan rumah tidak akan pernah bisa nyatu dengan hadirat dan kuasa Tuhan. Meskipun kuasa Tuhan itu jauh untuk bisa mengatasi segala sesuatu. Tapi selama atmosfer itu everyday ada di situ, kita akan mengalami banyak gangguan, apalagi kita punya yang namanya aliran sedarah dengan papa. Anak berapa kok? Anak pertama. Dan saya dulu ketika papa mulai ikutan gituan ya, selalu jadi sasaran. Iya. Kutuk. Karena selalu dulu jadi sasaran kutuk. Memang nggak selalu ada dua anak ketiga, tapi anak pertama itu seringkali jadi anak yang dinomorsatukan dan wajib untuk menerima sesuatu yang diwariskan, terutama perihal kutuk. ya, karena dulu waktu ke tempat begituan ya memang kecil saya sering diajak sih Ko Fungki, dan memang banyak banget gitu ya, pegang ini pegang itu waktu kecil ya, dibanding adik-adik saya sih, karena waktu dulu adik-adik saya masih lebih kecil gitu. Tadi juga sore saya mau mimpin iman juga ya dibikin nggak enak nih, sekarang juga leher mah jadi berat banget. Saya nggak tahu apakah memang itu karena itu atau apa perasaan saya doang gitu. Jadi sempat kemarin tuh mikir apa emang perasaan saya doang, tapi saya juga sharing aja ya, saya dulu memang sering pakai kamar orang tua untuk doa ya, karena di kamar saya itu biasanya adik pekerja. Nah, semenjak saya sering doa itu, kamar mama ada cincin itu. Jadi ada satu cincin yang dia taruh di situ. Saya juga kaget kenapa cincin itu ditaruh. Jadi setiap kali penyembahan di situ, ya kadang-kadang leher saya sering berat gitu ya. Badan sering nggak enak gitu. Itu sih kok, Fungki. Doain khusus ini. Tapi udah sering didoakan secara khusus? Belum sih kok Fungki. Jadi kemarin memang ada minta tolong Kak Yongki lah kemarin, mau minta tolong Ko Fungki, tapi memang ya malam ini saya cuma mau bertanya apakah memang itu efek dari itu ataukah gimana. Saya karena nggak tahu ya Ko Fungki ya, karena kemarin pas Ko Fungki sharing itu tiba-tiba saya ditolong. Boleh lihat saya? Ya. Oke. Ya belum ada doa khusus banget ya. Belum Ko Fungki. Masih kental banget sih kelihatan. Itu jadi Bapak kalau ke gereja nggak enak, atmosfernya terus gelisah, ya kan nggak bisa fokus. Mau ngapain aja nggak fokus, nggak tenang, ya. Kondisinya Ya, seperti itu. Apalagi saya dalam kondisi biasanya menyembah juga nggak bakal tenang. Ya, Selalu kalau gelisah. itu kenanya lebih di rumah Ko Fungki sih. Tapi Kalau justru di luar baru bisa ya. ya, kalau saya ke gereja justru di luar gitu ya, saya lagi olahraga sampai penyembahan tuh kayaknya lebih ngeplong, everything tuh enak gitu. Tapi kalau di rumah tuh kayak
Kenapa? Kalau dengar firman sudah lepas dari ngantuk gitu? Sudah. Kalau itu sudah. Cuma memang kalau lagi doa pribadi menyembah gitu tiba-tiba tuh berat gitu loh. Jadi apa ya? Belakang tuh juga beban apa? Kayak ada yang inilah gitu loh. Ya, itu dia. Oke. Siap. Gimana? Mau didoakan? Nanti Rumahnya khusus di mana, aja Ko? Ko Fungki. Bareng sama Ko Yongki janjian. Boleh. Saya di Sunter Indah. Saya orang Saya Palembang, tapi saya nggak tinggal di Palembang. Saya di Kemarin Gunung mungkin banyak Sari, Ko yang Fungki. bingung, mungkin dipikir saya tinggal di Palembang. Enggak, saya tinggal di Sunter. Saya di Gunung Sari. Ya udah, tinggal batuk nyampe ya, kita doakan. Ya, oke. Thank you Ko Fungki, thank you. Izin lagi Kak Budi. Ya, kayaknya ini tim kita juga kalau yang belum pada beres bisa ketemu nih, kita atur onsite ini, Fungki. Bisa kumpul untuk kita didoakan yang teman-teman ini. Ya, nanti Pak Yongki yang atur nih. Saya manut sama Kak Budi, saya manut. Ya, pada tertipu dan harus dibereskan secepat mungkin. Ya. Silakan lanjut Radit, yang partisipan yang resen. Ya, terima kasih. Ini ada partisipan yang resen lagi. Apakah bisa mungkin buka mic nih? Sepertinya harus sudah bertanya langsung nih. Selamat malam. Ya, silahkan Ibu atau Bapak JN ini. Saya Jenny. Pak mau nanya Pak Fungki. Saya pernah emang udah pelepasan ya. Waktu itu memang. Ya, silahkan Ibu Jenny. Cukup kedengar ya suaranya. Saya pernah. Jelas ya. Waktu itu saya anak udah cukup ya maksudnya Tuhan gitu ya, udah melayani, udah ini, tapi saya jatuh dalam dosa. Terus udah gitu kemarin ini juga udah balik lagi, jadi dilepasin ya, pelepasan semuanya sudah dibereskan, tapi karena ada satu yang saya pernah kayak dikerjain orang seperti itu, jadi saya sering dengar suara, jadi sampai sekarang saya masih sering dengar suara. Dan kadang kalau misalnya saya dalam penyembahan, dalam doa dan penyembahan tuh sering kayak masih keganggu, dan saya masih sering kedengar suara, kadang di tidur, kadang di kamar mandi. Jadi yang ngajak bercakap, ngajak ngomong ke saya, terus kadang ada yang ngasih kayak berkomentar masih terus gitu. Waktu itu udah diputusin gitu ya, supaya saya tidak dengar, tapi sampai sekarang saya masih dengar juga, udah diputusin gitu. Terus kemarin malah saya dengar ada yang ngetawain saya gitu, katanya saya pakai katanya kamu ternyata cuma segitu, saya pakai ilmu apa andraguna seperti itu. Nah jadi saya mau nanya, apakah memang harus pemberesan lagi atau emang hanya saya doa puasa? Karena saya sekarang saya jalanin doa puasa seperti itu. Ibu siapa? Jenny. Ibu Jenny. Ibu boleh copot kacamatanya nggak, Bu? Oh iya, boleh. Ibu nggak usah pelepasan lagi, Ibu tinggal pemutusan aja ya. Jadi nggak usah pelepasan lagi ya Pak, udah ya. Tinggal pemutusan. Ibu dengan Tuhan, Ibu doa, tapi disertai dengan puasa, minta ketenangan jiwa. Segala sesuatu yang sifatnya mistik dan hal-hal yang lalu diputuskan oleh darah Yesus. Ngomong aja udah. Lakukan itu everyday, konsisten, dekat dengan Tuhan, alamin Tuhan langsung. Pemutusan dari Ibu sendiri. Iya. Oke, Bu. Iya. Kasih Pak. Kadang-kadang bisa aja psiko kita kan terserang juga, psikis pikiran bisa terserang. Iya. Makasih Pak. Ya, alamin sama Tuhan aja ya, keintiman dengan Tuhan. Ya, makasih Pak. Ya, ambil doa puasa. Ya, makasih. Yang serius, yang semangat. Ya kan, gampang Bu, itu gampang. Ya, pokoknya Ibu dekat dengan Tuhan, berdoa banyak, doa puasa, alami hadirat Tuhan, dengerin banyak lagu rohani, baca Alkitabnya, terus alamin Tuhan. Terus itu hilang Bu. Hilang.
Ya, Ya. ya puji Tuhan. Aku Terima berdoa Bu kasih Pak. Jenny di dalam nama Yesus diberkati, mampukan dia Ya. dalam Amin. pembungkusan. Haleluya. Amin. 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 Dalam. Amin. Terima Amin. kasih, Terima kasih Bapak. Pak. Ya. Baik. Nah, ini masih banyak nih yang resennya. Silahkan yang buka mic dan video, saya utamakan duluan nih. Bu Selamat Helen malam ya. Pak Fungki. Iya, ya Pak Fungki. Selamat malam. Salam kenal. Saya ingin bertanya begini Pak Fungki. Saya selalu merasakan dari kecil hingga sekarang itu saya nggak tahu yang namanya saya ingin bahagia itu kadang-kadang habis bahagia, kadang-kadang habis itu saya merasakan kesedihan. Dari kecil hingga sekarang saya selalu merasakan seperti itu dan setiap saya ingin konsisten untuk ikut Tuhan itu ada aja sih gangguannya itu kadang-kadang ada aja yang membuat saya jadi tidak bisa konsisten lagi seperti itu. Yang saya adalah saya diasuh dengan papa saya, tetapi dari keluarga bilang kalau papa saya itu bukan papa saya yang kandung gitu. Halo. Putus ya? Terputus. Iya, terputus. Ya, saya juga sama-sama dengarnya. Iya. Baik, kalau berhubung sinyal kita oper dulu ya. Mungkin Pak Hendri ya, tadi udah buka video juga nih dan resen. Apakah bisa buka mic? Kalau mau bertanya langsung silahkan. Selamat malam, Ko Fungki. Saya mau tanya nih, kan saya ini bekerja usaha sendiri sih dulunya. Habis itu setiap buka usaha itu tiap berapa bulan naik, langsungnya ngedropnya cepat. Itu yang pertama sih. Pas itu kan saya ini kan dulu kan pernah diangkat di kue pangkan kan, orang Cina kan di kue pangkan. Di kue pangkan mama sama cece-nya mama yang pertama. Tapi yang di kue pangkan itu masih percaya kayak Kuan Im, apa sih itu, kayak dewa-dewa gitu, penyembahan gitu. Dari kokos dari anaknya mami itu, tiap kerja juga ada selalu gagal juga, suksesnya pekerjaannya juga nggak tapi mantap juga gitu loh. Apa saya ini kan di kue pangkan kayak gitu, apa dari mami itu ada keturunan atau bagaimana ya? Iya. Itu kutub yang diturunkan, Pak. Meskipun bukan darah daging ya? Halo, sorry ya, agak putus. Maksudnya itu dari siapa? Dari papa, dari papa atau dari mama tadi? Itu kan cecenya mama, saudaranya mama yang pertama. Saya kan istilahnya mama itu dikuepangkan ke mami itu, kan saya panggil mami itu karena kan banyak anak cowok. Saya ini kan anak keempat dari mama tuh anak keempat, yang 3 tuh cewek semuanya. Jadi saya ini cowok. Jadi dikuepangkan ke anak mami. Habis itu namanya anak mami itu kan Hendrik. Kayaknya dibuang, jadinya saya namanya Hendrik gitu loh. Itu. Yang kedua itu, saya itu dulu itu pernah juga yang waktunya doa, pernah kerasukan juga. Pas itu yang pertama. Yang waktu itu pernah juga waktu nemenin evangelis di gereja, itu kan istilahnya kan ada yang itu juga sempat kerasukan juga 2 kali. Saya masih cari penyebabnya kenapa gitu loh. Apa karena ada katanya kalau Pungki kan orang Kristen nggak mungkin kena kerasukan kan.
gitu loh. Kalau dekat dengan Tuhan. Iya, kalau dekat sama Tuhan. Apakah saya dulunya nggak dekat sama Tuhan sehingga kerasukan juga atau bagaimana gitu, atau dari mami itu ada riwayat apa yang saya kan masih saat ini kan masih nyari juga nih penyebabnya apa gitu loh. Yang penyebabnya yang kegagalan itu sama yang kerasukan itu 2 kali itu penyebabnya apa gitu loh. Oke. Kerasukan berapa kali jadinya? 2 kali sih. 2 kali yang sejak di Malang 2 kali. Kalau di Kalimantan, di Banjarmasin saya nggak pernah. Kalau gagal sering ya? Kenapa? Kalau kegagalan sering. Coba ini istilahnya bisnis apa, itu 3 bulan naik, ngedropnya cepat. Iya. Gitu loh. Iya. Oke. Iya. Tadi suka begini, itu kenapa? Kayak gini ya? Nggak tahu sih. Biasa kayak gini aja. Bapak tinggal di mana? Saya di Malang, Jawa Timur. Malang. Istri orang Jakarta, tapi kan sekarang tetap di Malang. Saya di Malang. Oke. Ya, boleh Pak, nanti diputuskan itu. Ya, ada garis yang memang harus diputuskan, tapi tenang aja, nggak perlu omongan saya jadi terintimidasi ya Pak ya. Ya, Itu harus lebih semangat lagi. Ya, bahwa kita pengen lebih intim dengan Tuhan. Yes, betul. Ya, itu mesti ditanganin khusus sih. Tanganin khusus sih Pak. Ya, bukan cuma di telepon atau Zoom begini. Nanti Bapak, ya kalau mau kita akan bantuin pandu jarak jauh dulu. Ya. Nggak apa-apa. Boleh yuk, kita berdoa yuk. In the name Jesus, kita arahkan tangan kita. Pak Henry, Tuhan sayang, Tuhan peduli, segala ikatan, segala estafet kutuk. Amin. Di dalam nama Yesus. Estafet kutuk. Estafet kutuk dari atas. Amin. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sesuai dengan kairosnya Tuhan aku minta. Dan malam ini, Engkau sendiri yang jamah. Jamah. Haleluya. Jesus. Haleluya. Punya hak segala kutuk setan, segala kuasa kegelapan, coba untuk mengikat seluruh turun-temurun ke bawah. Amin. Supaya semuanya selesai dalam nama Yesus. Putus dalam nama Yesus. Putus. Amin. Ya, Pak Henry, lakukan apa yang bisa dilakukan dulu. Banyak doa, banyak nyembah, dengerin lagu-lagu ini. Iya. Ya. Kalau belajar puasa, belajar puasa. Puasa itu berarti doa puasa gitu ya, kok ya? Sama baca firman Tuhan ya. Boleh ditanyakan kepada beberapa teman yang punya pengalaman aja ya tentang puasa. Gak apa-apa, semangat. Tuhan lindungi dan berkati dan nanti diputusin. Amin. Percaya. Iya, Ya, amin. nanti akan putus. Ya, amin. Wah, makin malam makin banyak yang resen nih Pak. Fungsi masih siap lanjut kan Pak? Baik, ini buat selanjutnya ya. Maaf ya, mohon bersabar ya. Kita sesuai urutan ya. Tadi udah ada Pak Agustinus dan Ibu Jenny nih yang dari tadi juga udah resen dan buka video. Silahkan. Ya, malam Pak Fungki. Mau nanya, tadi kan Pak Fungki bilang ya, kalau buat orang-orang yang suka melihat-lihat makhluk halus-halus begitu, diperlihatkan lah gitu ya, itu kan lebih baik ditutup gitu ya, lebih baik ditutup, nggak usah ngelihat lagi karena emang lihat-lihat gitu nggak enak. Nah, tapi gini Pak, kalau gimana ngomongnya, kalau misalnya saya lah gitu ya, dulu kan suka ngelihat-ngelihat nih, ya itu suka ngelihat-ngelihat, tapi waktu saya ngelihat kayaknya waktu kejadian saya ngelihat itu nggak nakutin sih, cuman aneh aja gitu, maksudnya kayak orang melihat orang aja, tapi ada sesuatu yang aneh gitu, kok kayaknya orangnya seperti ini, kenapa liatin saya aja nih di dalam gelap gitu ya. Nah ketika ada yang ingetin saya, nggak ada orang, saya baru sadar itu bukan orang gitu ya. Akhirnya ya itu sih yang saya alami itu. Nah tapi ada satu waktu
saya pernah sempat waktu mungkin karena ada masalah dan saya doa gitu. Waktu berdoa itu saya nggak tahu kenapa malah diperlihatkan gitu loh ya. Jadi saat itu saya langsung lari ke ibu rohani saya lah ya. Maksudnya saya minta ditutup gitu ya. Bu, saya minta ditutup gitu ya. Saya nggak mau lihat lagi deh gitu. Kemudian emang ditutup dan hanya bisa melihat dan merasakan secara roh aja gitu ya. Nah sejak saat itu saya nggak pernah ngeliat lagi tuh. Tapi justru ketika setelah ditutup malah pelayanan saya di situ gitu. Nah maksud saya gini, banyak orang ketika saya ngobrol sama orang lain ya, aduh sayang ya ditutup ya gitu ya. Padahal kalau kita bisa melihat kan lebih tajam gitu waktu melayaninya. Nah menurut Pak Fungki gimana? Apakah sudah seperti itu aja kan? Atau ada yang bilang malah sayangnya saya mau dibuka kembali lagi. Nah, ada salah seorang teman yang ngomong seperti itu. Nah, itu gimana tuh Pak Fungki? Terima kasih. Nggak harus melihat-lihat, Bu. Ya. Ya, seringkali Tuhan pakai di kepekaan hati. Ya, bukan di penglihatan secara spiritual. Banyak yang seperti itu juga. Meskipun dia nggak melihat, tapi kepekaan hatinya tajam. Mungkin Ibu di area situ. Lebih dipakai di situnya. Kalau saya sih habis pelepasan, saya dari tahun 99 pelepasan sampai 2008 saya mati. Mati penglihatan, benar-benar nggak bisa lihat. Tapi karena saya sempat puasa ratusan hari dan saya tutup dengan puasa 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, akhirnya Tuhan bicara bahwa dulu yang hitam kujadikan putih, dulu kamu jadi teman dengan setan, tapi sekarang jadi musuh. Dari situ dibukain sama Tuhan untuk lihat lagi. Jadi perjalanannya 1999 sampai 2008 saya tutup. Nggak lihat dan nggak mimpi buruk. Kalau dulu kan lihat dan mimpi buruk. Nah akhirnya dibuka tahun 2008 akhir. Ya, saya setiap kemana lihat setan. Yang dulu teman jadi kayak pengen perang aja. Kemana lihat setan. Di rel kereta api lihat setan. Ya santai perang gitu. Cuma saya bilang sama Tuhan, Tuhan boleh nggak kalau saya lihat pas dibutuhkan aja dan pas pengen saya, pas saya ada pelayanan atau mungkin pas saya pengen perang gitu, memerangi daerah tertentu dan lain sebagainya, saya pengen. Akhirnya dikabulkan doa itu. Jadi kalau pas lagi diundang orang untuk datang, udah ada pasien datang ke rumah, baru saya semua diaktifkan sama Tuhan untuk lihat. Tapi kalau pas jalan-jalan kemana-kemana, saya juga pengen bahagia, Bu. Saya pengen untuk nggak lihat aja, have fun, senang. Itu lebih enak, Bu, nggak lihat-lihat. Ya, syukurin, Bu. Ya, syukurin. Mungkin Ibu dipertajam bukan penglihatan secara spiritual mata, tapi lebih ke hati yang tajam. Ya, nggak harus lihat-lihat, Bu. Tenang aja. Ya, betul ya. Lebih ke kepekaan hati ya. Ya, makasih, Pak. Ya. Apa-apa, itu cara Tuhan sendiri-sendiri, Bu. Lanjut. Ada lagi? Oke, lanjut nih sudah. Oh, masih banyak Pak Fungki. Tenang Pak Fungki. Masih banyak antri. Ini selanjutnya mungkin ada Ibu Desi ya. Ibu Desi ya, mungkin satu lagi nih. Ibu Desi, silahkan. Saya ya. Pak, saya mau nanya ya. Jadi kan saya itu dari kecil lah ya, bisa dibilang dari pertama kali saya pacaran sampai sekarang saya nikah, saya itu biasa pacaran cuma 3 bulan. Pasti 3 bulan tuh selalu putus. Dan itu selalu tuh, ya aneh-aneh deh pokoknya kisahnya. Pokoknya entah gimana, pokoknya selalu putus. Sampai akhirnya saya nikah sama yang ini, dia pun sekarang ninggalin saya juga tanpa alasan yang jelas sebenarnya. Nah, di keluarga saya itu nggak ada sih maksudnya kayak silsilah perceraian atau apa. Jadi dari pihak mama maupun dari pihak papa yang akan bercerai cuma saya doang gitu. Cuman yang saya bingung kenapa ya, maksudnya saya tuh kayak masalah percintaan saya tuh aneh-aneh banget gitu. Maksudnya ya saya nikah juga paling telat gitu kan. Maksudnya di antara semua keluarga saya nikah paling telat. Nah udah pas saya nikah paling telat juga maksudnya ya juga suami saya ninggalin saya juga cuman gara-gara ribut, mamanya kabur dari rumah, ya udah dia nggak pulang-pulang lagi gitu. Jadi saya juga bingung ya, kenapa sih sebenarnya tuh dalam diri saya kok kayaknya begini gitu. Terus juga saya kalau kenapa itu kayak saya udah under kontrol, yang saya juga nggak bisa nahan diri saya gitu. Kadang saya kalau marah keluarnya tuh kayak suara cowok ya, nggak tahu gimana. Oke.
Tapi kondisinya ini sekarang ditinggalin gitu aja, tapi nggak cerai ya? Saya ngurus akhirnya karena saya juga nggak tahu dia di mana, dia juga nggak pernah nanya. Jadi andaikan dia saya Terus di sini jadi jadi dia juga ninggalin aja kayak gitu, dan dia juga nggak nanya, dia juga nggak ngurusin surat cerai, dia nggak ngurusin apa. Pokoknya kalau nanya ke saya cuman kayak orang apa ya, kayak orang nggak ada rasa aja gitu, kayak lagi ngapain, kamu makan apa gitu. Jadi dari pertama kali saya berantem sampai sekarang itu udah 5-6 bulan yang ditanya cuma itu doang. Even saya ngajakin dia konseling pernikahan juga dia nggak mau. Dia cuma ada satu statement, kalau emang kamu mau sama saya, kamu mesti ngikutin tradisi keluarga saya. Dulu pada waktu pacaran berantem terus ya, dengan pindah berantem lagi, cari lagi, atau mungkin dapat lagi gitu ya? Lebih ke berantem ya? Enggak. Jadi saya pacaran saya yang pertama itu juga dia itu saya putusnya itu kan saya pacaran pertama SMP ya. Saya SMP saya pacaran, saya putus cuman gara-gara dia lagi di luar negeri, katanya dia telepon saya nggak masuk-masuk. Padahal setahu saya nggak pernah terima telepon dari dia. Jadi dia pulang-pulang itu dia ngambek-ngambek sendiri, terus akhirnya putus. Itu SMP, SMA. Nah, saya pacaran itu, dia putusnya itu saya nggak tahu gimana, pokoknya dia lagi main ke rumah saya, tiba-tiba handphone saya hilang. Jadi kita semua menjudge-nya itu dia yang nyolong. Jadinya akhirnya putus. Padahal secara finansial, mantan saya yang kedua itu lumayan berada. Kemudian kalau yang ketiga itu emang kita berantem karena kita nggak cocok. Maksudnya saya ngerasa, pokoknya saya nggak nyaman sama dia. Saya ngerasa kayak dia itu cowoknya itu nakal gitu. Jadi kalau saya sama dia kayaknya saya bisa bahaya nih. Akhirnya saya putus. Yang keempat itu saya putus karena mamanya nggak kasih saya nikah sama dia dengan alasan sio. Jadi cowok saya keempat itu budah. Jadi dia bilang karena sio saya macan, sio saya gede, sio dia kelinci. Jadi katanya saya nggak boleh nikah sama dia, jadi akhirnya kita putus. Yang kelima ini yang sekarang yang jadi suami saya. Oke. Secara berantem, saya baru berantem ya baru sekali ini. Pas saya berantem, saya meledak, ya udah akhirnya begini berantakan semua. Oke. Ya. Coba agak tenang dulu ya saya, oke. Ya, di atas ada ini, ada kayak keluarga yang punya kemiripan dengan nasibnya ibu, seperti kayak gonta-ganti pacar segala macam, saudara. Saudara sih nggak ada ya, cuman emang ada dari pihak papa yang umur 40-an itu baru mau merit tuh sekarang. Oke. Sama adiknya papa juga ada tuh kawin cerai ya sama adiknya papa. Tapi kalau secara keluarga besar kayak seangkatan saya nih, yang satunya itu belum nikah, baru nikah sekarang umur 40 lebih. Yang lainnya sih nggak ada yang kawin cerai ya kalau di angkatan. Ya. Ya, dari atas ya. Oke, kita berdoa ya. Yuk, sama-sama. Ibu semangat. Ya, kasih. Ya, semangat kita doakan. Ibu Desi Natalia dalam nama Yesus. Tuhan, segala kegagalan dalam bangun hubungan terhadap pasangan, rumah tangga, yang mana ada garis dari atas, dari adik daripada papanya, dan mungkin yang di atasnya aku berdoa. Segala estafet yang diwariskan dari atas, aku percaya, mulai sekarang, berhenti, putus. Mulai sekarang, berhenti, putus. Segala kutuk dari atas, putus dan berhenti. Stop. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Segala kegagalan rumah tangga, putus. Stop. Hancur semua kutuk keturunan dari atas. Amin. Bebas Bu. Bu, manajemen emosinya dibenerin ya. Ya, makasih Pak. Semangat, minta Roh Kudus ya. Ya, thank you. Semangat. Ya, oke, lanjut Pak Radit. Tenang Bu.
Tuhan tolong. Yes, tetap semangat ya Ibu. Baik, ini karena mungkin keterbatasan waktu juga, udah pukul 9 ya. Jadi mungkin Pak Erfungki boleh satu lagi mungkin. Ya, boleh. Baik, nah kita panggil ya Ibu Priskila Dewi ya. Silahkan. Ya, salam. Apakah bisa buka? Ibu, tinggal di mana? Saya di Pademangan, Pak. Oh, Pademangan kalau nggak Bangka, Suara saya jelas? Pontianak. Ya, suara saya jelas nggak? Jelas. Oke. Saya mau tanya, jadi ayah saya ini kan dulu terikat dengan kayak akul, ya dengan kayak kutub, mantra-mantra segala macam. Dia punya jimat dulu ya. Jadi dia itu kan sebelum meninggal, saya pernah doakan dia. Cuman karena saya belum cukup ngerti dan saya terlalu masih muda, itu saya mesti belajar lagi untuk cara patahkan kutub. Saya masih banyak konseling gitu. Dan saya mau tanya, ayah saya ini udah meninggal dan dia belum bersih. Saya gimana? Belum Kristen ya? Apakah itu turun? Hah? Oh, dia meninggalnya belum Kristen? Belum anak Tuhan maksudnya? Sorry, ayah saya Kristen. Ayah saya Kristen. Cuman dia Kristen KTP gitu. Ya, dan meninggalnya dengan kita kubur dengan Kristen juga gitu. Tapi dia itu ada kutub yang harus dibereskan tapi belum selesai dan dia papa saya keburu meninggal dan itu pun saya nggak bisa melihat dia sama sekali. Jadi selama saat ayahku meninggal saya nggak lihat atau saya nggak ketemu, saya nggak bisa doakan gitu. Jadi gimana saya harus, itu masih membayangi saya itu, jadi harus kayak gimana? Oke, ini namanya roh bayangan orang mati. Bapak ya suka ngebayangin ya? Bukan sih, jadi yang ngebayang itu justru bukan papahnya, ya. Tapi si rohnya gitu. Bukan papahnya, tapi roh yang papa sembah dulu gitu. Oh, oke. Ya. Jadi itu yang ngebayangin saya sering kali di mimpi gitu. Dan itu mengganggu sekali. Oke. Ya, paham Bu, paham banget. Ibu sulit dekat sama Tuhan ya? Untuk ngalamin keintiman tuh ya? Kalau dulu pernah, tapi untuk saat ini iya saya memang susah. Jadi makanya saya ikut konseling ini itu untuk biar jiwa saya kembali sama Tuhan gitu. Sip. Mantap, itu udah keren banget. Ya, sampai sekarang masih dibayangin ya dengan roh itu suka ngeganggu ya. Dia mimpi buruk segala macam. Oke, Ibu. Seringkali orang yang meninggal mungkin kita sudah bisa lupakan, tapi spirit yang disembah seringkali diturunkan atau mungkin tanpa dengan otomatis turun ke bawah kepada anak-anak. Ya, jadi itu memang harus didoakan khusus Bu, dan kemudian Ibu dibimbing untuk bisa menang dan merdeka dari situ. Terutama roh berani untuk memperkatakan bahwa saya sudah bebas oleh darah Yesus, dan itu mesti sesering mungkin diucapkan sebagai tanda pemutusan Ibu dengan spirit roh itu. Ya, boleh sekarang kita berdoa. Tapi setelah kita doakan, Ibu mesti punya hubungan sendiri sama Tuhan. Aku sudah bebas oleh darah Yesus, segala kutub yang diturunkan secara estafet dari atas ke bawah, sudah bebas, putus oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus, ngomong.
ngomong singkat nggak apa-apa, tapi ibu ngomong. Itu tanda ibu sementara melakukan pemutusan. Lakukan setiap hari, mau tidur, pagi hari, dan sering mungkin. Nanti ibu akan alamin pemulihannya. Ibu bisa lihat hidup ibu akan tenang, damai, nggak gelisah. Ibu mesti agak berani loh. Ini ibu jangan penakut ya. Ya, tenang aja, saya nggak takut. Cuman Pokoknya semangat kalau lagi ngomong itu udah pokoknya semangat aja. Terus ibu doakan, jangan takut ya. Oke? oke. Ya, Kita berdoa oke. dalam nama Yesus. Ibu Priscilla Dewi. Ikutin saya, Bu. Malam ini. Ya. Malam ini. Semua bayangan roh spirit, yang mengganggu dalam hari-hariku. Sekarang juga. Engkau enyah. Pergi. Gak masuk dalam alam pikiranku. Jangan masuk dalam pikiranku. Semua lepas. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Berdoa Bu Priscilla, diberkati. Lepas. Hai setan, dengar, engkau yang suka mengintimidasi lewat bayangan-bayangan, pikiran. Tuhan, sekarang kau tidak punya hak untuk mengintimidasi lagi. Engkau nggak punya hak untuk mengganggu. Engkau nggak punya hak untuk masuk di dalam alam tidurnya. Engkau nggak punya hak untuk mengganggu di saat kegelapan. Engkau nggak punya hak mengganggu di saat kesendirian. Engkau nggak punya hak mengganggu di saat kemurungan. Dalam nama Yesus, lepas, pergi. Ibu Priscilla Dewi merdeka di dalam nama Yesus. Amin. Gimana Bu? Ibu rasain apa? Ya, lumayan Pak. Lumayan lega sih. Lega ya? Itu hari. Ya. Okay. Ya, karena ini sangat mengintimidasi sekali. Kalau saya gelap atau saya sendirian itu sering kali lewat suara atau waduh banyak kali. Betul. Dia masuk pada waktu kegelapan, kemurungan dan kesendirian, lebih arah ke sana. Spiritnya masuk di area itu terus. Ya, saya lihat di area situ terus, makanya saya berdoa lebih fokus ke area itu tadi. Ya, soalnya akhir-akhir ini saya agak breakdown gitu, jadi agak stres banyak. Mungkin itu bisa. Hati yang gembira adalah obat, Bu. Tenang aja. Jadi Ibu tenang aja, Ibu banyak ketawa, Ibu banyak senyum, ya kan, Ibu happy aja. Itu sudah nggak mempan untuk kayak gitu Bu. Dalam Tuhan pasti menang. Ya, pasti Ibu akan lebih oke lah kalau happy. Santet, pelet, teluh tenung kalau sama orang yang bahagia, happy juga nggak mempan Bu. Gitu. Karena nggak senyawa. Santet, teluh tenung, pelet, guna-guna itu karena luka hati, karena pahit. Jadi orang yang suka kepahitan pasti kena punya karena senyawa. Ya, tapi kalau hati bahagia, hati tenang, kuasa kegelapan ya nggak senyawa Bu. Jadi susah Bu untuk tembus Ibu. Semangat. Siap. Terima kasih banyak Pak. Ya. Oke, terima kasih. Baik ya. Mungkin ini ya Pak Erfungki ya, ini karena ada satu yang dari tadi udah setia ini nungguin buka video. Mungkin satu yang benar-benar terakhir nih Pak Erfungki ya. Mungkin boleh kita panggilkan Bu Eliana M. Bakti ini ya, bisa buka mic mungkin, silahkan. Ya, selamat malam. Saya mau bertanya. Malam Ibu, tinggal di mana? Saat ini saya di Atlanta, USA, Pak Fungki. Ibu, ya.
2 bulan lalu saya ditinggal berpulang suami saya, Pak Pungki. Mendadak karena serangan jantung. Nah, ada beberapa pertanyaan sebelumnya. Yaitu yang pertama itu sebelum berpulangnya suami saya, itu dia sempat buka celah. Yaitu mamanya memang sudah Kristen tapi belum lahir baru. Dan dengan alasan mau menjual rumah, mereka ke orang pintar. Pada saat itu saya masih di Atlanta, suami saya menemani mamanya pulang. Lalu membuka celah, datang ke sana, memang sengaja mamanya membawa dia ke sana untuk memisahkan kami. Nah, si orang pintar pertama dan orang pintar kedua kata-katanya sama persis, sehingga dia pakai logikanya ini atas bimbingan mamanya. Itu. Setelah itu, tapi mamanya terus mengutuki dia, mengutuki kamu akan kesusahan, kamu akan butuh saya dan lain sebagainya. Dia kepahitan sama mamanya. Setelah saya pulang, dia mengajak saya berkomsel saat itu, dan kita komsel Koramdeo Kompak saya aktif. Di situ saya dibulikan. Di situ saya dibulikan. Dia pelan-pelan dibulikan. Dia bisa mengampuni saya, mengampuni anak, bisa mengampuni mamanya sebelum dipanggilnya dia berpulang, Pak. Nah, selama 2 bulan ini, yang aneh, itu ada kupu-kupu. Sewaktu saya harus keluar dari rumah saya di tempat tinggal saya di Malang, saya bawa abunya karena dia minta dikremasi sebelumnya. Itu ada kupu-kupu nempel di abunya. Saya bilang, aduh, ini cobaan ini. Saya tahu roh yang sudah berpulang itu pulangnya sama Tuhan. Ini cobaan di depan mata gitu. Terus kupu-kupu masuk ke dalam kamar mandi, kupu-kupu masuk ke kamar itu sampai kejadiannya 3 kali. Dan juga bau kasnya dia. Dulu dia ada terikat dengan satu dengan ganja. Jadi kalau ganja dibakar kan ada bau kasnya. Itu dia tidak pernah melakukan di Indonesia, tapi di kamar itu bisa ada bau ganja. Atau di mobil itu bisa tercium bau itu. Padahal nggak ada yang meninggalkan itu gitu. Ataupun pada saat mobil jalan gitu di jalan tol bisa ada bau itu. Nah, itu yang saya khawatirkan adalah apakah ada kutuk yang mengikuti dia sebelumnya dan tertinggal, ataupun apa yang dilakukan oleh mama mertua. Saya sudah confess, saya mengampuni dan lain sebagainya. Apa yang kurang, Mbak? Ya. Thank you, Pak Pungki. Malam. Ya. Kupu-kupu itu malam apa siang? Siang, waktu kebanyakan pagi ke arah siang, dan waktu yang keluar yang nempel di abu jenazahnya itu pagi jam 10, Pak. Oh iya. Pagi jam 10 ya? Iya. Oke, tipuan, Bu. Iya, tipuan. Setan pengen menghadirkan dirinya dan dia pengen diakui bahwa kematian dari suami ibu itu oleh karena aku, dia pengen begitu. Jadi dia memutar semuanya supaya ibu terintimidasi, gitu. Ya. Tapi ini karena memang ada unsur dari okultisme yang perihal orang pintar itu, jadi pasti ada kaitannya, Bu. Perihal bau ganja juga itu akan mengintimidasi ibu. Ya, seolah-olah dia masih ada. Seolah-olah dia ada di situ. Padahal itu tipuan. Ya, itu tipuan. Kita bilang iblis itu adalah bapa segala pembohong. Bukan dia, Bu. Karena orang kalau meninggal, itu rohnya langsung dipisahkan dengan dunia ini. Yes. Cukupkah saya confess dengan saya bilang darah Yesus sucikan saya, kuduskan saya, dan saya tahu ini bukan suami saya. Dalam nama Tuhan Yesus, patahkan segala kuasa kegelapan. Cukup confess begitu ya, Pak ya? Tapi dengan confident ya.
dengan percaya diri. Kangen kadang, Mbak. Tadi aja udah. Ya itu hal kecil, Bu. Iya. Dia ingin diakui, Bu. Seperti kita kalau datang ke rumah orang kan kita bilang shalom gitu. Atau assalamualaikum. Dia sama, datang ke ibu juga sama, gitu. Ingin diakui aja. Ya udah confess aja itu, minggir, Bu. Tenang aja, nanti kalau terus dilakukan hilang sendiri. Nggak apa-apa, itu hal kecil. Tipuan, Bu. Baik. Iya. Thank you Pak Pungki. Tuhan berkati pelayanannya. Iblis Bapak segala pembohong. Jadi Ibu diajar sama Tuhan untuk perang. Yes. Ya. Semangat. Semangat Ibu. Thank you. Baik. Tubuh Kristus sekalian, terima kasih ya buat partisipasinya malam hari ini. Terima kasih buat Pak Erfungki yang udah meluangkan banyak waktu nih buat kita semua ya. Buat yang masih ingin konseling, masih mau bertanya jawab, bisa tinggalkan nomor HP ya. Kami akan melayani lebih lanjut. Kami juga akan usahakan atur waktu lebih lanjut ya. Jadi jangan khawatir ya, pasti semua pertanyaan terjawab ya. Semua yang butuh konseling akan dilayani. Yang butuh didoakan pasti didoakan ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk meninggalkan nomor telepon ya. Baik, nah sebelum kita tutup, kita mau minta tolong mungkin dari Pak Budi, boleh untuk tutup dengan doa, Pak Budi. Oke, mari teman-teman. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kami percaya kami memiliki Roh Kudus. Kami memiliki Tuhan yang tinggal di dalam diri kami. Roh yang ada dalam roh kami lebih besar, lebih berkuasa dari segala roh di dunia ini. Kami memiliki otoritas kerajaan Allah dalam hidup kami. Oleh sebab itu, perkataan kami, perkataan yang penuh kuasa, dan oleh senjata darah Yesus, kami mematahkan tipu daya iblis, mematahkan segala kutuk dan tipu muslihatnya di dalam nama Yesus. Kami tidak mau diserang ketakutan, kami tidak mau diserang segala bentuk kutukan. Kami merdeka karena kami klaim Tuhan segala kutuk sudah dipatahkan di dalam nama Yesus dari turun-temurun dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak mau Tuhan diperdaya oleh iblis. Oleh sebab itu kami bangkit Tuhan menggunakan senjata Allah. Dan kami memiliki roh yang selalu connect dengan Tuhan. Yang membuat kami selalu Tuhan menyala-nyala dalam mengasihi Engkau ya Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, bebaskan segala bentuk tipu daya yang sudah menyerang hidup kami bertahun-tahun ya Bapa. Urapi Tuhan Pastor Herfungki untuk terus dipakai Tuhan. Karena Tuhan berkata ketika iblis diusir daripadamu, maka kerajaan Allah itu datang atas hidupmu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa atas setiap kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami boleh beristirahat di dalam hadirat-Mu malam ini. Terima kasih Tuhan. Amin.